Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di acara Satu Ruang Banyak Cerita. Bertemu lagi bersama saya Sofi dan juga saya didampingi dengan Ibu Vivi. Baik, di sini kita akan mengobrol dan juga sharing mengenai parenting anak yang dijalankan oleh dengan Ibu Vivin. Beliau ini adalah wali murid dari santri Mahat Quran Ali bin Abi Thalib Kalibaru. Baik Ibu Vivin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesini bersama keluarga Bu, semuanya Iya, ikut? semua ikut. Oh, alhamdulillah semuanya ikut. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dan juga sharing-sharing mengenai parenting anak yang dilakukan oleh Ibu selama ini. Jadi pertama, Ibu gimana sekarang hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Baik juga. Iya, Jalannya alhamdulillah. sekarang dilakukan sekarang di rumah ngapain Ibu? Ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Itu biasanya kalau kesehariannya untuk anak-anak apalagi adanya ada dua ya Bu. Iya. Yang pertama siapa? Nauren. Nauren. Yang Iya. kedua Wais. Wais. Yang pertama untuk Anda Nauren. Iya. Untuk biasanya kesehariannya untuk Nauren itu biasanya Ibu biasanya gimana ngapain? Pagi tuh ya biasa seperti yang lain ya, bangun tidur, sholat, berangkat ke sekolah seperti itu, pulang istirahat, terus berangkat ke Mahat gitu. Tapi alhamdulillah anaknya sangat semangat lagi Iya, ya. Apalagi jarak tempuh sini ke situ lumayan, Main tapi 30 menit. oh 30 menit Iya. ya. Berangkatnya Berangkatnya. aja, pulang pergi 1 jam. Gitu. Tapi anaknya semangat banget gitu Insya ya. Allah, insya Alhamdulillah. Untuk mengenai perkembangan Nauren, gimana perkembangannya hari ini Bu mengenai Nauren alhamdulillah, Nauren orangnya itu aktif, terus selalu ingin tahu. Adiknya juga sih selalu ingin tahu seperti itu. ya apalagi adiknya juga dia sangat aktif sekali Iya, Bu. Alhamdulillah. betul. Dan juga Nauren juga alhamdulillah kegiatannya dia juga sangat excited sekali apalagi dalam belajar hal-hal baru juga. Iya, betul. Apalagi di zaman sekarang itu mungkin orang tua agak was-was ya Bu Iya, betul mengenai mungkin apa ketika Ananda dalam bermain mungkin dalam penggunaan gadget atau gimana biasanya atau dikasih. Kalau saya Nauren itu sama Uwes, gadget itu dijatah 1 minggu 1 kali. Jadi di akhir pekan atau pas libur sekolah seperti itu. Jadi nggak tiap hari lah. Atau kondisional biasanya kalau lagi kemana biar anteng nggak ganggu acara kita kasih gitu. Nggak tiap hari. Biasanya kalau apa ya sebagai orang tua biasanya kan kita kalau kecil kan ada beberapa anak yang mungkin ketika makan ada dikasih gadget. Enggak seperti itu. Anak-anak enggak seperti itu. Tapi kalau screen time ya, screen time tuh kan enggak cuma gadget, ada TV juga. Kalau TV seringnya kebanyakan nonton TV. Cuman saya saya tuh mengkondisikan anak-anak biar dia tuh suka bermain yang nggak gadget-gadget terus, yang nggak screen time. Kalaupun main TV, kadang TV-nya yang nonton anaknya main Lego atau apa. Jadi saya lebih lebih mengarahkan anak-anak itu explore di luar rumah, main sepeda, seperti itu, lari-larian sama temennya, seperti itu. Ya emang lebih baik screen time-nya ya seperti itu kita main di luar atau enggak seperti kita main pasir seperti itu. Jadi kalau di rumah itu gadget enggak terlalu berarti. Tidak terlalu TV yang sering, tapi kadang TV-nya enggak ditonton, cuma sebagai bunyi-bunyian lah kayak gitu-gitu. Biasanya cuma kayak nonton apa, kayak film animasi apa gitu. Iya, seperti itu. Biasanya kan kalau anak kalau sudah mulai terbiasa nggak terlalu megang HP, biasanya kan dia kayak cari sibukan sendiri entah itu main sepeda atau enggak main layangan iya betul. Jadi di luar gitu saya arahkan untuk keluar rumah, apa lari-larian. Kebetulan kan rumah kami di perkebunan, jadi ya biar dia explore luar rumah gitu. Terus sekarang Naura kelas berapa Bu? Kelas 4. Oh kelas 4. Kalau adiknya sekarang belum sebenarnya TK, cuman saya langsungkan masuk SD aja. Langsungkan masuk SD berarti.
Mungkin kenapa nggak masukkan TK seperti itu, Bu? Karena apa ya, mungkin masalah pribadi ya, mungkin ke pribadi pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dulu waktu di TK. Iya. Jadi saya nggak ingin terulang yang kedua kalinya. Jadi saya kenapa mulai kecil UAS sudah ditaruh di sini biar dia belajar bergaul, bersosialisasi di Ma'had Quran gitu, nggak harus di TK gitu. Alhamdulillah berkat bantuan, dukungan rekan-rekan di sini, alhamdulillah UAS bisa menjalani dari yang awalnya dulu tantrum ya Tantrum banget. Apalagi dulu waktu pertama kali saya bertemu sama UAS, pertama kali ngaji, dia nangis banget, histeris, nggak mau ngaji. Jadi waktu pertama kali dibawa sama ayahnya, saya digendong, dia sangat tiap hari nangis nggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah sudah semangat sendiri dia. Suaranya keras sekali. Alhamdulillah juga sekarang perkembangannya luar biasa, kan ada UAS, apalagi dalam hafalannya juga. Boleh sedikit mungkin cerita mengenai dulu kenapa kok tiba-tiba ada trauma mungkin Ibu, trauma masa kecilnya mungkin kakaknya mungkin gitu. Iya, jadi mungkin bisa sedikit ceritakan. Betul, jadi dulu waktu Nauren TK itu pernah mengalami pembulian. Bukan dari teman, tapi dari gurunya. Seperti itu. Oke. Jadi saya nggak ingin, sebenarnya guru tersebut sudah tidak mengajar di sekolah itu lagi, cuman saya sudah saya punya prinsip lain, jadi UAS ini nggak harus TK juga seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah masuk SD dan seterusnya diberikan kelancaran. Pertama kali saya baru tahu ternyata pertama kali bully yang dilakukan oleh gurunya. Betul sekali. Sarana yang hal sangat fatal juga ternyata. Iya. Mungkin ada satu kejadian apa yang bisa membuat, atau entah itu gurunya tidak bisa kontrol emosi atau gimana, kok tiba-tiba ya mungkin seperti itu ya, tidak bisa mengontrol emosi. Ya intinya yang tidak selayaknya dilakukan oleh guru lah ya usia waktu itu. Jadi awalnya Nauren tuh tiba-tiba bilang ke saya malam-malam kalau dia itu besoknya nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah, terus saya tanya alasannya kenapa dipukul. Jadi memang saya tahu sendiri sama teman-teman itu kalau di sekolah itu ada entah rotan atau bambu itu yang biasa buat nunjuk-nunjuk papan itu. Nah, saya cerita ke teman-teman, ayo dah patahin itu biar nggak ada kayak gitu lagi. Saya juga ngasih masukan ke Nauren, makanya jangan, alasan Nauren kenapa kamu kok dipukul waktu itu, saya cerita gitu. Katanya itu gara-gara rame dipukul. Emang cuman kamu yang dipukul? Ternyata enggak, teman-teman yang lain. Cuman mungkin teman-teman yang lain nggak cerita. Mungkin cuma Nauren saja yang cerita. Mungkin yang cerita tuh seperti itu. Terus akhirnya udah berlalu ya, tetap sekolah. Nauren tetap sekolah. Masih semangat dia sekolahnya. Masih, terus saya juga nganterkan. Lama-lama suatu hari itu ya puncaknya di sekolah itu Nauren tuh di kelas ada proses belajar ya usia di kelas, terus tiba-tiba ada salah satu wali murid tuh manggil saya. Mbak, itu loh anaknya sampean katanya nggak bisa, disuruh tugas apa dia nggak bisa. Ya biar sudah Bu, apa katanya gurunya, saya gitu. Terus habis itu ternyata kok masih rame di dalam, jadi suruh masuk sampan Mbak sama gurunya waktu itu gitu. Jadi masuk, ada apa, saya gitu. Ternyata Nauren tuh tidak bisa melakukan tugas yang diberikan gurunya. Maksudnya dia tuh bisa, cuman punya cara sendiri, Terus ya itu puncaknya di situ. Akhirnya rame. Agak emosi deh. jadi rame waktu itu karena gurunya tuh seperti mengintimidasi Nauren di depan saya. Sebenarnya cerita seperti ini membuka luka lama ya cuman nggak apa-apa. Ini kayak menjadi pelajaran bagi kita. Betul, gitu, sebagai guru juga ya. Lebih hati-hati lagi gitu. Kayak mukul kayak sesuatu yang sangat yang masih emosi. Jadi waktu itu saya
kayak memancing emosi kami ya Us. Saya tuh sebelumnya tuh termasuk di situ anak-anak tuh kebanyakan wali murid tuh menemani murid ditungguin tuh loh Us. Kan di TK-TK Iya. biasanya gitu Iya, ya. ditunggu sama orang tuanya sampai pulang sampai gitu. pulang. Nah, saya kan waktu itu UAS masih belum 2 tahun. Jadi saya tuh masih ngurus UAS. Jadi Nauren sering saya tinggal-tinggal di sekolah, nggak kayak teman-teman yang lain lah ya. Terus ya puncaknya di situ. Ini loh Mbak, gurunya tuh bilang ke saya pas itu, ini loh Mbak anaknya sampean tak kon mencocok apa ya, ditusuk-tusuk tuh loh Us. Itu gak gelem gaya carane dewe, hasilnya tuh sama sebenarnya ya. Mungkin Iya, caranya dia kayak metodenya beda seperti itu. tidak nggak ngikutin gurunya. Pendino iki anu loh Bu, kalau di kelas kan urusannya sampean. Saya gitu ya, yang anu dah Bu, namanya anak belajar awalnya santai Us. Terus seperti mengintimidasi saya. Akhirnya saya emosi Bu, sampean tuh kok gitu jadi guru. Waktu itu gitu, sampean tuh kok gitu jadi guru. Jangan gitu Bu, anak-anak di sini tuh mau belajar, ke sekolah tuh mau belajar. Ya sewajarnya, kalau ada salah ya sampean kasih tahu, seperti itu. Iya, betul. Terus habis itu terus kok saya ingat ya Us, pernah mukul Nauren. Iya. Nauren tuh loh, sampean pernah mukul tapi saya diem. Kapan aku ngepok? Terus loh, ayo Ren, kamu dipukul pakai apa? Saya waktu itu ambil alat pukulnya, saya gitu. Nauren mau berdiri, terus gurunya tuh jawab, alah, mek dikepuk gaya iki apa ya loro, gitu. Iya. Nauren tuh masih belum ambil alatnya. Terus orang-orang loh, berarti ngepuk kan? Iya. Kok Jadi tahu? secara spontan berarti dia bilang jujur berarti ya. Betul Us. Ya itu udah puncaknya, saya marah-marah, langsung hari itu juga saya mengundurkan diri dari sekolah. Ya sambil emosi lah ya Us. Saya tuh bilang gini, Bu, saya kemarin-kemarin tuh diem ya. Ibunya anak-anak tuh nangis-nangis pas anaknya dibully. Sering Us. Oh, sering, berarti banyak kejadian seperti itu. Banyak, memang dari apa ya, dari anak yang hampir sepantaran ustazah yang pernah jadi muridnya, itu juga cerita kalau pembulian oleh guru itu sudah biasa. TK loh ya, ini TK loh ya usia. TK ya berarti. Betul. Terus habis itu saya tuh diem ya Bu. Kemarin-kemarin wali murid yang saya ingat ya Us, itu yang pas ada saya kan jarang nungguin ya Us. Pas ada saya tuh 2 wali murid yang nangis anaknya diapain, ibunya nangis juga, anaknya nangis, ibunya nangis, gak bisa ngelawan gitu lah Us. Tapi kalau saya nggak mau diem ya gitu, akhirnya gurunya tuh minta maaf, ya Mbak, maaf saya salah. Ya namanya emosi ya, waktu itu emosi. Terus ya sudah gitu, saya mau berhenti, nggak mau, udah anak saya nggak sekolah di sini lagi. Selang 4 bulan, 4 bulan sudah berlalu ya usia 4 bulan. Lah itu anak saya ternyata umurnya, Nauren tuh sudah cukup untuk diterima di SD umurnya. Jadi daripada dia nggak sekolah, langsung saya daftarkan SD. Nah sebenarnya teman-teman sekelas Nauren itu tadi, kalau umurnya itu cukup kayak Nauren, itu juga mau didaftarkan SD saat itu, karena melihat keadaan TK itu sudah kurang kondusif. Berarti waktu masuk SD itu umur 6 tahun, 6 tahun berjalan. Mau ke 7 berarti. Iya betul, 6 tahun berjalan itu kan sudah cukup ya Ustaz. Di SD persyaratannya seperti itu. Nah itu teman-temannya juga mau ikut, ayo dah rame-rame dah keluar dari SD ini. Terus ternyata kebanyakan dari mereka itu umurnya nggak cukup. Jadi cuma Nauren yang akhirnya langsung masuk SD. Dan waktu itu juga masih belum selesai, ternyata masih ada lanjutannya, masih ada lagi intimidasi. Nah waktu masuk SD ternyata kan 4 bulan tuh sudah berlalu ya Us. Kalau setahu saya ada peraturan tuh di SD ya, saya nggak tahu kalau di TK itu beberapa hari atau berapa, 1 bulanan, kurang lebih 1 bulanan itu nggak masuk, itu dianggap DO. Betul ya Us? Biasanya seperti itu, biasanya tergantung peraturan sekolahnya. Iya, nah kebanyakan seperti itu. Nah ini sudah 4 bulan, saya sudah pamit ke ketua pendidikan setempat, saya sudah pamit. Cuman waktu itu saya tidak bikin surat. Nah akhirnya waktu itu ditolong sama
pihak SD. Nah, karena ada juga guru SD yang Iya. anaknya dibully oleh guru yang Oh, bersangkutan. dulu pernah mengalami. Pernah anaknya guru sendiri Oh, loh. Nah, iya, iya, ada. Jadi ditolong, pernah merasakan seperti saya. Jadi dibantu. Habis itu dibantu, terus udah jangan dibiarin kosong di rumah. Titipin dah biar main di SD. Karena apa ya, kepala sekolahnya waktu itu juga Iya. welcome. Enggak, taruh di sini aja. Awalnya saya pengen dengerin cerita langsung dari ibunya Nauren. Gimana apa yang terjadi itu Iya. seperti apa. Saya pengen denger langsung. Nah, guru-guru waktu itu juga banyak yang ke kepala sekolahnya cerita. Nah, akhirnya saya ke sekolah SD, kepala sekolahnya itu juga welcome. Iya. Terus oh jadi seperti itu. Sampai kepala sekolah SD waktu itu sempet ngomong kayak gini, gimana kalau kita bikin TK di lingkungan SD ini, Iya. jadi biar nggak ada korban-korban yang lain lagi Iya, gitu. jadi ada korban bulian di situ. Betul, seperti itu. Nah, itu welcome. Jadi Nauren itu masuk SD. Nah, itu terus ternyata apa? NIS. Iya. NISN ya usia itu yang di TK belum dikeluarkan. Oh, belum keluar. Belum dikeluarkan dari TK itu. Nah, intinya terus kepala sekolah SD itu sama guru SD itu datang ke sekolah TK. Bu, ini ada wali murid mendaftarkan putranya ke SD kami. Nah, sebelumnya sekolah di sini. Nah, karena persyaratannya semuanya sudah memenuhi untuk kami terima di sekolah SD. Jadi tolong ya Bu, nomor induk yang di TK dihapus biar anak tersebut bisa melanjutkan sekolah di SD. Nah, ternyata guru TK-nya nggak mau. Nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Biar anak itu nggak bisa sekolah. Biar tahun depan aja kayak teman-teman sepantarannya seperti itu ya. Ada juga seperti itu ya. Iya, Saya baru ada. tahu soalnya. Nah, itu dia. Terus ya akhirnya ya sudah Bu, kalau gitu akhirnya Ibu kepala sekolah SD kalau gitu mari kita lanjutkan ke dinas pendidikan aja biar enak, nggak ada apa-apa di antara kita gitu. Oh enggak perlu kayak gitu, bilang kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Orang tuanya aja suruh minta maaf ke sini. Nanti saya keluarkan. Saya nggak mau seperti itu. Namanya ego ya usia. Ego nggak mau. Terus habis itu saya bikin surat pengunduran diri aja, tolong keluarkan. Nggak mau Tetap nggak mau. Nggak mau. Jadi dia bikin surat apa ya, pihak sekolah, pihak yayasan itu bikin surat yang harus ada persetujuan dari ketua yayasan katanya. Nah, sebetulnya katanya kepala sekolah sebetulnya nggak perlu kayak gitu. Kalau namanya sudah mengundurkan diri ya pihak orang tua seperti itu. Terus nggak mau ya sudah, kami turuti. Terus bikin surat pengunduran diri, baru Nauren bisa sekolah di SD. Iya, seperti itu. Setelah itu berarti sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Tapi yang anak yang kena bully, anaknya gurunya itu juga dia pindah sekolah. Pindah sekolah TK-nya pindah. Pindah nggak di situ lagi. Nggak di situ lagi, di luar. Ya agak jauh sih Cuman gimana lagi gitu. Tapi kalau saya umurnya sudah memenuhi syarat, semuanya sudah memenuhi syarat, jadi langsung saya masukkan SD gitu. Tapi untungnya pihak sekolah juga mendukung, ada pihak bantuan SD, juga. Betul sekali, ada bantuan, jadi didengarkan, dikasih solusi, kasih jalan keluar seperti itu. Mungkin karena ada salah satu itu guru yang punya anak mungkin ya. Betul. Mungkin jadi salah satu buat jadi pelajaran seperti itu. Tapi nggak cuma guru yang pernah mengalami korban itu ya. Guru-guru yang lain, bahkan kepala sekolahnya pun waktu itu mendukung. Seperti itu. Iya. Berarti sampai sekarang itu sekolahnya masih beroperasi? Masih, cuman guru yang bersangkutan sudah pensiun. Iya. Guru yang itu yang Iya. Mungkin yang mempunyai banyak masalah mungkin. Iya, oknum lah ya usia. Tapi itu enggak semua guru TK kan Ibu yang bully, itu cuma hanya satu orang. Satu orang itu. Jangankan murid ya guru dengan guru sesama rekan itu hampir tiap pagi mereka itu cekcok.
Dan oke. dan itu disaksikan oleh murid, oleh wali murid, seperti itu. Cuman kalau saya sih jarang ya ngelihat langsung, cuman teman-teman itu sering cerita gitu. Wali murid lain tuh mungkin apa ya, usia nggak apa ya, kalau anaknya dibully nangis gitu, jadi nggak bisa ngelawan atau apa. Cuma waktu itu saya protes-protes sampai saya itu waktu itu minta bantuan dari dinas-dinas terkait lah waktu itu. Iya. Nah kalau sekarang mungkin ada kasus-kasus seperti itu mungkin akan lebih cepat tanggap karena sekarang tuh sudah ada, kalau di Jember ya, kalau di Jember tuh ada wadul pusing Iya yang atas biasanya. iya Wadul pusing. yang ngatasi Saya tahu. pembulian-pembulian atau apa gitu. Nah waktu itu nggak ada, masih nggak Ya ada. masih belum beberapa tahun yang lalu kan ya. Betul, jadi waktu itu saya hubungin teman saya tuh apa ya, teman saya tuh juga aktivis perlindungan perempuan dan anak. Oke. Iya, sama wartawan juga beliau. Terus beliau ngasih saran ke saya buat apa ya, mengadvokasi apa ya, saya nggak ngerti ya istilahnya. Buat itu. Iya, ngasih jalan keluar apa. Itu saya langsung ke itu aktivis perlindungan perempuan dan anak itu. Soalnya kalau nggak segera ditangani nanti takut Betul. merambat ke anak yang lain mungkin gitu Iya kan ya. betul Us, cuman ya pada akhirnya ya tidak teratasi dengan, maksudnya sampai guru itu pensiun ya sudah. Tetap seperti biasa. Seperti itu. biasa. Sudah nggak ada kayak cek itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Dulu saya ingat sekali, saya tahu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu anak guru SD yang mengalami itu, dia itu sempat, karena pimpinannya pimpinan di sana itu ganti-ganti. Jadi ganti-ganti gitulah. Nah waktu itu pernah dia tuh ditegur sampai digebrak-gebrak meja. Itu sudah. Cuman mungkin ya apa ya, sifat mungkin ya apa. Mungkin kayak ya sifatnya mungkin ya beda sama dengan yang lain. Betul. Mungkin. Kenapa saya akhirnya berani memutuskan untuk keluar, karena saya berpikiran, betul katanya Pak Suaidi, kalau sesuatu yang kurang baik, yang baik pun itu menular, seperti itu. Dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi gurunya aja bisa memberikan hal yang apa ya, bisa ngasih contoh yang nggak baik, murid-murid kan otomatis meniru ya Us ya. Jadi ya lebih baik saya menjauh lah Us. Kalau ngomong kita lebih enak, tapi kayak kita menjalankan gitu yang susah. Betul Us. Saya juga nggak mau anak saya membuli temennya, dibully pun nggak mau, membuli pun saya juga nggak mau Us gitu. Iya. Apalagi kalau kita sebagai guru biasanya ya harus mencontohkan seperti apa gitu kan, sebenarnya setiap karakter anak itu kan beda-beda, cara menanganinya juga beda. Us. Nah waktu itu kenapa saya sampai cerita-cerita dengan aktivis perlindungan perempuan dan anak, takutnya saya tuh sempat berpikir jangan-jangan saya ini wali murid yang lebay. Maksudnya anaknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan-jangan seperti itu gitu. Loh enggak, ini apa ya, waktu itu bilang enggak, ini memang apa ya, harus diluruskan. Di pendidikan tuh nggak boleh ada kekerasan, pembulian secara fisik maupun verbal. Nggak boleh. Memang nggak mukul, tapi mulutnya maaf ya, mungkin perkataannya kurang pantas kan, perkataannya kasar, betul, pakai kata-kata yang tidak baik. Nah, ternyata itu nggak boleh gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah banyak pertimbangan, banyak. Sekian berapa lama ngurus itu Bu? Biar kurang selesai. Lebih itu 4 bulanan Us. Soalnya itu sudah Nauren itu sudah melewati 1 semester di TK 0 kecil. Nah mau menjalani semester 2 itu yang saya keluar. Itu. Nah awalnya itu ya Us, saya itu lebay gitu ya Us ya. Terus saya tuh diem di rumah, lama-lama pas ketemu teman-teman yang lain itu banyak wali murid yang anaknya sudah berkeluarga dewasa itu ketemu saya, dia tuh care. Karena apa? Karena mereka pernah mengalami hal yang serupa dengan saya. Jadi waktu ketemu, loh Nauren sudah nggak sekolah TK, dulu itu gitu. anak saya tuh diginiin seperti itu. Jadi sampai cerita juga kan ya. Loh, ternyata nggak cuma Nauren dan teman-temannya yang sekelas, dulu pun itu memang seperti itu ya, mungkin watak atau sifat ya usia, cuman
gimana namanya guru ya Us ya. Memang jadi guru itu nggak mudah ya Us ya. Berat banget. Jangankan ngajarin anak banyak dalam satu kelas, ngajarin anak sendiri itu memang susah. Cuman itu kan komitmen ya Us ya. Seperti itu. Kayak ngulang anak satu punya sendiri aja rasanya kayak Masya Allah. Betul, memang melelahkan ya Us ya. Melelahkan sekali. Cuman jangan sampai ada pembulian kan gitu ya Us. Pembulian. Berarti menangani masa kasus itu sekitar 4 bulan berarti ya Bu? Kalau setelah 4 bulan baru itu Us, baru yang mau ke daftar ke SD itu yang benar-benar kerasa itunya, soalnya nguras sudah sih. Iya, soalnya deadline terakhir Nauren itu harus terdaftar di Dapodik itu masih belum, Nauren 1 itu. Oh, masih belum? Iya, belum. Gara-gara yang mungkin gara-gara tertahan di TK itu Us, NISN-nya seperti itu. Ya banyak juga kejadian seperti itu. Tapi sekarang sudah nggak ada seperti itu lagi. Nggak ada. Saya juga sudah memaafkan orangnya sudah beberapa waktu yang lalu ya Us. Cuman masih ya mangkel ada ya Us ya, pernah kecewa, pernah marah ke orangnya. Cuman saya sudah memaafkan semua pihak-pihak yang menghambat waktu itu, menghambat proses berjalannya pendidikan anak saya itu. Mungkin dengan adanya dengan adanya kita membantu orang-orang yang mungkin dulu pernah mengalami seperti itu, biar tidak kembali lagi kasus seperti itu lagi. Betul. Jadi banyak pelajaran juga yang didapat kan, apalagi sebagai guru, bagaimana cara kita mendidik seperti itu. Jadi sekarang sudah alhamdulillah Nawaranya sudah tidak lagi ya, sudah enggak seperti dulu lagi. Mungkin juga betul Pak Suaidi itu pernah bilang, anak dibully, anak pernah punya masalah apa, itu mungkin suatu hari akan dijadikan itu ya orang besar atau apa, akan dijadikan pemimpin atau apa. Ya mungkin itu awal dari prosesnya Nauren itu. Prosesnya, apalagi traumanya itu seumur hidup kan Bu, nggak cuma sampai dewasa, dia sampai nanti mesti traumanya nggak bisa hilang soalnya. Nauren kan korban utamanya ya saya cuma orang tuanya, tapi saya yang lebih sakit apalagi kita sebagai orang tua kayak merasa kok anak saya bisa seperti itu. Betul, saya sudah full time jadi ibu rumah tangga, nggak kerja, nggak jadi karyawan, itu buat anak ya buat keluarga. Tapi kenyataannya anak saya masih mengalami pembulian. Terus kenapa Wes itu nggak saya masukkan situ? Saya rasanya masih cekat Wes. Mungkin saya yang lebih trauma daripada Nauren. Ibunya yang lebih yang lebih. Kayaknya kayak agak was-was juga, takut masa lalu keulang kembali lagi. Sebenarnya kalau saya lihat sekarang kan sudah pensiun ya, banyak yang menyarankan dimasukkan lagi. Tapi ya bismillah dah, Wes ini saya masukkan ke Mahat. Saya sudah beberapa tahun di sini, Nauren saya juga melihat banyak belajar di sini juga. Jadi saya percayakan semua proses dia bersosialisasi dengan temennya. Di sini juga temennya nggak yang seumuran Uwes, ada yang kakak-kakak. Jadi saya rasa disinilah saya mempercayakan itu. Ya alhamdulillah juga Uwesnya semangat. Jadi juga dia kayak ngajinya itu Masya Allah sekali. Perkembangannya dia yang mulai dulu waktu awal masuk di sini masih takut, masih nangis, harus saya gendong sampai histeris. Apalagi kalau dilihatin temennya sudah nangis. Mulai dari ngaji mulai jilid 1, sekarang sudah jilid 2, sudah mulai lancar, alhamdulillah. Hafalannya juga sudah nambah lagi. Bersyukur banget, alhamdulillah sekarang bisa perkembangannya juga semakin besar lagi. Nawarannya juga bisa sama-sama berdua. Ya walaupun nggak TK, penting madrasah kita kan orang tua ibu. Iya betul itu Daus. Orang kayak orang guru itu kayak cuma sebagai nggak semuanya harus guru. Jadi orang tuanya itu harus ikut andil. Iya itu. Kalau kita lebih fokuskan ke guru nggak bisa. Soalnya guru itu bukan cuma satu anak yang dipegang, banyak. Betul. Rumah ya Us. Jadi jangan mempasrahkan semua pendidikan itu ke sekolah ya Us ya. Rumah yang utama. Jadi kita tanggung jawab juga ibu emang harus juga. Iya Us, betul sekali seperti itu. Banyak juga pelajaran yang udah kita dapatkan. Apalagi saya juga jadi seperti guru, tahu bagaimana cara kita mendidik anak, juga cara kita
ya ngasih tahu contoh seperti apa. Emang nggak mudah juga jadi guru. Betul Us, saya pun memahami itu ya Us ya. Ngajar anak sendiri di rumah kadang emosi, kadang Apalagi saya juga ngajar di rumah kayak ngajar les. Saya ngajar lesnya kan les mulai TK, PAUD juga seperti Oh, itu. iya, iya, Jadi saya Us. tahu anaknya beda-beda, satu anak ini, Iya. beda. Apalagi dulu saya juga pernah ngajar anak beda, anak ADHD. Oh, Jadi cara gitu dia ya. belajar Iya. sama orang lain itu beda. Iya, betul betul. Cara dia tuh mengontrol emosinya tuh nggak bisa kayak kita sendiri, harus Iya. dipegang di gini beda. iya, Harus iya. belajarnya tuh harusnya satu-satu, nggak bisa jadi langsung itu kita belajar ngajar anak itu nggak bisa langsung harus bisa baca, nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita mau belajar biasanya kita harus belajar di sensori dulu, sensor motoriknya. Memang harus dari orang tuanya mulai kecil itu, emang dari kecil kita harus melihat dari bagaimana orang tuanya tuh bisa mencari sensor motoriknya, bagaimana cara dia bisa mengontrol emosi, bagaimana dia bisa itu, apalagi sekarang zaman tuh gadget juga. iya. Jadi kalau apalagi beda kalau anak mulai, kalau saya lihat dari apa ya, orang tua yang sudah pernah, yang sudah punya anak kita, kalau emang waktu kecil kita sudah sering ngasih ketika makan itu anak dikasih gadget, jadi ketika dia nanti sudah ke sekolah dia tuh nggak fokus. Jadi kalau ketika gurunya menjelaskan itu dia tuh agak apa ya, kayak nggak fokus, itu kayak susah fokus. Waktu itu saya juga dapat pelajaran dari orang tua yang punya anak seperti itu. Jadi waktu dia kecil itu emang makan tempatnya makan di tempat makan gitu. Jadi dia bisa ya juga, saya juga belajar juga, saya juga masih belajar. Dia juga tanya-tanya seperti apa gitu. Soalnya kan ya emang anak beda-beda cara dia menangkap apa materinya, nggak sama semua. Ini bisa, dia bisa nangkep ini cepat, dia masih jauh bisa. Emang seperti itu. Alhamdulillah sekarang dengan adanya bundanya Nauren saya juga bisa belajar. Oh ternyata banyak sekali juga kasus-kasus, dulu pernah ada kasus seperti itu. Banyak sekali. Mungkin Nauren ini apa ya saya punya orang tua yang berani ngelawan lah saat itu. Sebenarnya teman-temannya juga ada yang mengalami, cuman kadang orang tuanya sudah ada yang meninggal. Jadi apa ya kurang perhatian atau gimana. Kalau nenek udah sepuh kan nggak tahu ya udah pasrah dah, terserah gurunya kan gitu ya. Itu udah ya, sebelumnya memang banyak wali murid yang sering apa ya istilahnya ngelabrak guru lah ke sekolah itu sering Iya, zaman dulu saya juga ada, waktu juga ada seperti itu. Kalau sekarang kan nggak ada, jarang lah. Iya kan usia. Kalau waktu itu memang sering, hampir tiap tahun itu ada kasus-kasus apa gitu di sekolah itu gitu. Bahkan wali murid guru SD aja pernah jadi pernah bermasalah juga sama gitu. Satu guru itu aja, berarti guru itu aja gitu. Berarti yang lain tuh enggak, cuma satu itu. Enggak, cuma satu itu aja. Iya. Oke. Jadi hari ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, ngobrol-ngobrol bersama Bunda Nauren mengenai ya parenting anak seperti apa, ada juga mungkin mempunyai trauma yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan juga ya Bu. Betul. Bisa jadi apa, kita sebagai orang tua juga harus lebih bisa mengontrol anak juga, bagaimana mendidik anak juga. Ya, terima kasih Bundanya. Sama-sama. Terima kasih juga Ustazah sudah mau bercerita mengenai perkembangan anak sekarang ini untuk Nauren dan juga Wise. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah atau gimana? Pesannya apa ya? Jangan bosen dengerin cerita anak di sekolah, di tempat bermain, karena kadang anak tuh nggak mau cerita karena mendapatkan intimidasi atau apa, padahal itu sangat penting ya buat kita melindungi anak ya itu, dan untuk perkembangan buat selanjutnya seperti itu. Terus buat guru ya, memang jadi guru itu berat, tapi itu sudah komitmen, sudah ya kalau bisa ya jangan sampai ada pembulian dan lain-lain yang kiranya merugikan guru, merugikan murid, jangan sampai ada seperti itu. Bukan cuma guru sama murid sama murid juga. Iya, bisa betul, jangan. Iya. Karena sekarang itu lagi marak murid sama murid dibully. Karena hal-hal kecil seperti itu. Jadi stop bullying. Jangan bully. Kasihan nanti apalagi orang tuanya berjuang buat orang tuanya juga. Ya juga pelajaran ya. Terima kasih. Sama-sama sudah mau cerita. Sama-sama Ustazah. Baik teman-teman, sekian cerita dari kami.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya Sofia Turunasana. Saya Vivin. Mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.